Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau gelaran operasi ketupat Lodaya 2020 di kilometer 47B ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Penyekatan di kilometer 47B ruas tol Cikampek menjadi titik krusial untuk mengendalikan pergerakan masif ke Jakarta. Anies menegaskan warga yang sudah mudik tidak diperkenankan kembali ke Jakarta setidaknya sampai operasi ketupat Lodaya 2020 berakhir pada 7 Juni mendatang. Hal ini guna mengantisipasi gelombang kedua penyebaran COVID-19 di ibu kota, mengingat Jakarta masih menjadi epicentrum penyebaran virus corona. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di DKI Jakarta masih yang tertinggi, mencapai 28,9%. Malam hari ini saya melakukan pemeriksaan pada checkpoint di kilometer 47. Jadi sekali lagi dipesankan bahwa seluruh masyarakat yang tidak memiliki kegiatan kedinasan di 11 sektor yang diizinkan selama PSBB tidak akan diizinkan untuk masuk ke wilayah Jakarta. Nah, untuk dapat izin tentu harus mengurus. Tapi izin ini bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang memang memiliki kedinasan. Tadi saya lihat di proses pengecekan dilakukan secara disiplin. Bagi yang tidak punya izin, langsung diputar balikan untuk kembali. Mengantisipasi penyebaran virus corona pasca mudik Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan masuk ke ibu kota. Bagi yang tidak memiliki surat izin keluar masuk, tidak akan bisa kembali ke ibu kota. Banyaknya warga ibu kota yang nekat mudik lebaran di tengah pandemi corona membuat petugas kewalahan. Berbagai cara dilakukan pemudik agar bisa merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Di lokasi checkpoint gerbang tol Kopo Bandung, petugas mendapati kendaraan ekspedisi yang membawa 3 orang pemudik asal Jakarta yang bersembunyi di antara paket kiriman barang. Meski awalnya mengaku hendak bekerja, namun saat diperiksa, mereka kedapatan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Petugas langsung meminta kendaraan yang ditumpangi 5 orang termasuk 2 karyawan perusahaan ekspedisi ini untuk kembali ke Jakarta. Di Cimahi, Jawa Barat, 2 mobil travel yang membawa pemudik dikejar petugas gabungan karena kabur saat akan diperiksa di checkpoint Jalan Jenderal Amir Mahmud. Setelah diberhentikan, terdapat puluhan pemudik asal Jakarta yang hendak menuju Wonosobo. Saat diperiksa, setiap pemudik mengaku membayar Rp400.000 kepada agen perjalanan di Jakarta untuk membawa mereka ke Wonosobo. Sopir ditilang karena melanggar aturan larangan mudik. Untuk mencegah penularan virus corona dari luar Jakarta akibat tradisi mudik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menerapkan aturan bahwa setiap pemudik yang akan kembali ke Jakarta harus mengantongi surat izin keluar masuk. Syarat untuk mendapatkan surat izin keluar masuk adalah surat pengantar RT dan RW, surat pernyataan sehat bermaterai, surat tugas dan perjalanan dinas, pas foto berwarna, dan pindaian KTP. Tanpa surat izin keluar masuk ini, mereka yang akan kembali ke Jakarta akan tertahan dan diminta untuk putar balik di pos-pos yang disediakan di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero akan menaikkan harga tiket perjalanan kereta selama new normal diberlakukan. Kenaikan tiket berlaku pada perjalanan kereta jarak jauh. PT Kereta Api Indonesia mengaku merugi selama pandemi corona. Operasional kereta terbatas membuat PT KAI merugi sebesar Rp693 miliar selama Maret 2020. Pendapatan angkutan penumpang bahkan turun 90 hingga 93%. Guna mengurangi angka kerugian ini, PT KAI berencana menaikkan harga tiket perjalanan jauh. Meski demikian, pihak manajemen masih membahas rencana kenaikan ini secara internal. Okupansi memang kalau dengan okupansi 50%, maka ya otomatis kereta api akan kalau mengoperasikan itu akan rugi ya. Jadi sehingga kami nanti akan berkomunikasi ya kemungkinan untuk kenaikan tarif ya. Namun demikian kita juga melihat dengan protokol COVID nanti, apabila memungkinkan maka jumlah penumpang diusahakan akan normal, tetapi tetap dengan mengindahkan atau mematuhi protokol COVID
PT KAI kini berfokus pada layanan kereta api luar biasa atau KLB di Pulau Jawa, kereta api lokal, KRL, dan kereta api angkutan barang. Keputusan-keputusan terkait dengan operasional kereta api termasuk kenaikan harga tiket masih menunggu keputusan pemerintah terkait dengan ketentuan new normal atau kenormalan baru. Dari Jakarta, Rikian Wardi, iNews melaporkan. Pasca dicabutnya pembatasan operasional saat Lebaran, suasana stasiun Manggarai, Jakarta Selatan kembali ramai. Para penumpang kembali beraktivitas dengan menggunakan KRL. Sana di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan kembali ramai oleh para penumpang. Para penumpang ini nampak hilir mudik dan memenuhi hampir di setiap peron yang ada di stasiun Manggarai. Meski begitu, tidak ada antrian maupun penumpukan di salah satu stasiun terbesar di Jakarta ini. Seperti diketahui, memang mulai hari Selasa, PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI ini mulai memberlakukan atau mengoperasikan kereta komuter lain dengan jam operasional sesuai prosedur penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan pada Hari Raya Idul Fitri kemarin memang PT KCI sempat melakukan jam operasional terbatas pada kereta komuter lain. Dan seperti diketahui dalam mengoperasikan KRL komuter lain ini, PT KCI juga tetap memberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat, di mana para penumpang yang datang ini sebelumnya harus melakukan cek suhu tubuh sebelum dapat memasuki area stasiun Manggarai, dan para penumpang ini juga diwajibkan untuk mengenakan masker serta menjaga jarak. Selain itu, untuk mencegah penularan virus corona, PT KCI juga ini membatasi jumlah penumpang dalam kereta, di mana dalam satu gerbong ini maksimal hanya dapat diisi oleh 60 orang saja. Selain itu, PT KCI juga meminta para penumpang ini untuk tidak berbicara selama berada di dalam kereta, baik berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler. Dari Jakarta, Fikirian, Herdiansyah, Irian Sahwayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota kepolisian Polsek Karawang Kota dan Kapolsek Pedes membantu proses persalinan seorang tunawisma di depan toko di kawasan Tanjung Pura, Karawang. Selama proses persalinan, anggota kepolisian yang sedang bertugas dalam penerapan PSBB tersebut dibantu oleh 2 orang tim medis. Bayi laki-laki lahir sehat dan ibunya pun selamat. Usai melahirkan, ibu dan bayi langsung dibawa ke Puskesmas Karawang untuk mendapat perawatan. Pemirsa, di saat dunia masih menantikan vaksin bagi kesembuhan pasien COVID-19, terapi plasma konvalesen menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Prosedur yang dianggap ampuh mengatasi virus corona ini berisi antibodi yang terbuat dari darah pasien yang telah pulih dari infeksi virus COVID-19. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta menjadi rumah sakit rujukan pertama di Indonesia yang telah menerapkan terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19. Saksikan informasi selengkapnya di Prime Show with Ira Kusno pada Kamis 28 Mei 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terapi plasma konvalesen adalah pemberian antibodi dari pasien yang sudah mengalami COVID-19 dan diambil plasmanya, kemudian diberikan kepada pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan kondisi yang berat. Kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah. Saya mengajak para pemirsa untuk melihat di liputan eksklusif Prime Show Ira Kusno di iNews TV Kamis 28 Mei 2020 pukul 18.30. Ya,
Pemirsa, untuk mencegah penularan virus corona, atlet olahraga kriket dilarang memoles bola menggunakan air liur. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda. Dewan Kriket Internasional (ICC)